Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Sahabat sehat, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Dokter Kito, Bersama Kita Sehat. Dengan tema kita kali ini membahas mengenai kanker pada organ reproduksi wanita. Nah, tadi sudah disampaikan sedikit oleh Dokter Taufik, nanti akan dilanjutkan lagi. Nah, ini Julia mau tanya dulu sebelumnya ke Dokter Lis dan yang di Puskesmas. Dokter, untuk saat ini dokter, kanker di organ reproduksi wanita ini yang paling banyak saat ini kanker apa, Dok? Oke, jadi kalau yang ditemui di vaskes primer ya dok ya, itu rata-rata sih biasanya mengarahnya ke kanker serviks memang. Dan biasanya kita kan bisa dilakukan nggak harus langsung ke dokter spesialis ya, kayak screening awalnya. Itu namanya pemeriksaan IVA ataupun pap smear. Nah yang IVA aja itu yang inspeksi visual asam asetat itu kebanyakan sih pasien-pasien itu dia menolak gitu untuk melakukan pemeriksaan itu. Jadi jangankan sudah ada gejala, untuk yang ada gejala, jangankan tuh screening gitu, yang udah ada gejala aja kadang-kadang dia juga menolak gitu, karena mungkin dengan beberapa teknik atau prosedur yang mungkin beberapa pasien itu merasa keberatan, seperti itu. Baik, terima kasih Dokter Lisa. Nah, Dokter Taufik, sebelum kita lanjut ke Salintia, biasanya untuk pendeteksiannya itu di kanker, khususnya kanker organ reproduksi wanita ini, di stadium berapa biasanya bisa kebaca, Dok, atau muncul gejalanya begitu? Kalau untuk kanker endometrium itu sebenarnya dari stadium awal sudah bisa kita deteksi melalui pemeriksaan ultrasonografi. Kalau untuk kanker serviks sih sebenarnya seperti kata Dokter Lisda tadi, dengan melakukan pemeriksaan IPA dari stadium awal udah bisa juga kita deteksi. Cuma mungkin yang agak sulit adalah pemeriksaan untuk kanker endometrium, kanker ovarium, karena biasanya keluhannya itu tidak khas. Jadi misalnya nyeri perut, dibilang sakit mah, terus nanti perutnya tambah lama tambah besar, baru nanti ketahuan bahwa dia menderita kanker ovarium. Dan itu pastinya udah di stadium yang akhir-akhir ya dok ya? Sudah stadium lanjut biasanya Mbak. Baiklah, nah ini semakin menarik lagi informasinya, mungkin bisa kita langsung lanjutkan dokter? Ya, silakan. boleh, terima kasih. Jadi ini slide-nya agak kurang jelas ya. Karena hurufnya ini, pertama faktor resikonya adalah obesitas, ya. Yang kedua siklus ovulasinya yang tidak teratur, ya. Ada pre dan pasca menopause, ya. POA, penebalan dan penggunaan obat-obatan yang lain. Nah, angka kejadiannya seperti apa? Angka kejadiannya sekitar 10% adalah pendarahan pasca menopause, ya. Jadi dia sudah menopause, terus 1 tahun tiba-tiba berdarah lagi. Harusnya kan kalau sudah menopause dia nggak lagi pendarahan dari vagina, ya. Jadi insidensinya itu sekitar 10-15%. Bagaimana dengan penata laksanaan? Penata laksanaan ini maksudnya adalah penanganan ya. Yang pertama bisa kita lakukan tindakan biopsi. Jadi nanti dari endometriumnya kita ambil sampelnya, ya. Bisa juga dilakukan dengan tindakan dilatasi atau kuretase, ya. Kemudian yang banyak dilakukan sekarang, terutama di rumah sakit besar, kita bisa melihat langsung ke dalam rongga endometriumnya dengan pemeriksaan histeroskopi. Nah, ini untuk di Bengkulu, histeroskopi sudah bisa dilaksanakan di rumah sakit M. Yunus, ya. Nah, jadi diagnostiknya bisa dengan biopsi, kuretase, histeroskopi tadi, ya. Nah, itu untuk kanker endometrium. Untuk yang selanjutnya kita masuk ke kanker leher rahim. Nah, ini yang paling sering sebenarnya kita dengar ya. Kanker mulut rahim atau kanker serviks istilahnya. Jadi, kanker leher rahim itu sebenarnya menjadi problem utama sebenarnya, ya. Karena terutama di negara berkembang dengan resources yang masih kurang, ya, ini menjadi kendala. Karena apa? Karena menemukan lesi prekancer atau cancer pada stadium awal itu sangat sulit pada kanker serviks ini, ya. Jadi sudah ada berbagai upaya deteksi dini yang bisa dilakukan. Salah satunya, ya,
bisa kita lakukan IPA atau dia dengan pap smear. Bagaimana sih gambarannya? Ya, ternyata 80% kejadian kanker leher rahim itu adalah di negara berkembang. Ya, jadi di negara yang resources-nya itu masih sangat kurang. Secara global, ya, setiap hari ya ada 2 orang yang meninggal karena kanker serviks. Ya, jadi kalau dalam 24 jam berarti ada sekitar 48 sampai 50 orang yang meninggal ya di Indonesia karena kanker serviks. Jadi insidensinya itu kanker yang paling sering sebenarnya pada perempuan, maaf. Ya, insidensinya sekitar 34,4% ya. Jadi ini data yang lama. Jadi ada 1 orang ya yang meninggal per jam. Jadi kalau data 2018 kemarin berarti sekitar 24 orang ada yang meninggal per jam. Nah, sekarang dengan cakupan screening kita yang masih rendah ya, idealnya kan 80%. Khusus di Bengkulu sendiri masih kurang ya dari 5%. Jadi angka kejadiannya sekarang naik malah. Jadi setiap jam itu ada 2 orang. Berarti sekitar 2 kali lipat ya angka kejadian meninggal karena kanker serviks ya. Kanker serviks ini merupakan kanker terbanyak kedua ya pada perempuan. Yang paling banyak itu adalah kanker payudara. Ya. Tapi untuk insidensi angka kematiannya ya, kanker serviks jauh lebih banyak dibandingkan dengan kanker tumor mami ya, kanker payudara tadi. Nah, jadi ini datanya setiap jam, ini data yang lama ya, sebenarnya sekarang sudah 2 orang jadi per jamnya yang meninggal. Nah, untuk deteksinya gimana? 1 dengan pap smear ya. Tapi dengan pap smear ini kita membutuhkan biaya yang lebih besar dibandingkan kalau kita melakukannya dengan IPA tadi ya. IPA itu maksudnya adalah infeksi visualisasi asam asetat. Dan ternyata sensitivitasnya hampir sama antara IPA dengan pap smear ya. Kalau pap smear kita memang membutuhkan dokter ahli patologi anatomi yang sekarang jumlahnya masih terbatas ya di Indonesia. Ini kesulitannya. Yang kedua dari segi pembiayaan. Nah, bagaimana dengan IPA? IPA ternyata mudah ya, akurat serta murah. Jadi memang dia dipakai untuk screening massal. Jadi screening massal menggunakan infeksi visualisasi asam asetat. Itu kalau kita sering masak ya, kita kenal dengan asam cuka. Nah, ini asam cuka gambarannya seperti itu ya. Tinggal kita oleskan aja, kadarnya kita rubah menjadi 3-5%. Nanti kita oleskan pada mulut rahimnya ya. Nanti begitu dioleskan ya, akan tampak ya aceto white kalau istilah kedokterannya, atau ada gambaran putih yang tebal di mulut rahimnya ya. Nah, kalau ini bisa kita lihat ini sangat tebal ya. Biasanya ini masih termasuk lesi precancer, tetapi tipe yang sudah high grade ya. High grade itu artinya dia sedikit lagi sudah masuk menjadi cancer in situ ya. Jadi pada kanker yang in situ. Jadi kalau sudah ketemu itu biasanya harus kita treatment. Treatmentnya sebenarnya bisa dilakukan di puskesmas dengan yang namanya kerayu ya. Jadi nanti tinggal dikonsultasikan ke dokternya. Jadi screening yang dipakai di Indonesia adalah IPA ini. Jadi kita tidak memakai screening massal itu dengan menggunakan pap smear karena dari segi pembiayaannya jauh lebih murah. Jadi kalau di puskesmas itu ada program yang namanya See and Treat. Jadi kita lakukan infeksi visualisasi asam asetat, hasilnya positif ya. Biasanya baru langsung kita lakukan tindakan kerayu. Kalau khusus di Bengkulu itu salah satunya adalah puskesmas di Pasar Ikan ya, Kota Bengkulu itu sudah bisa melakukan infeksi visualisasi asam asetat dan langsung melakukan tindakan kerayu. Jadi pasiennya selesai di tempat yang sama gitu, tidak perlu dilakukan rujukan. Nah, ini kalau yang di pusat layanan di rumah sakit. Kalau pusat layanannya di rumah sakit
biasanya setelah dilakukan IPA, ya dilakukan tindakan kolposkopi, nanti akan dapat lesi kansernya di sebelah mana, baru kita lakukan tindakan laser. Ya, beda dengan yang di puskesmas tadi pakai sistem pembekuan. Ya, metodenya hampir sama gitu, cuma mungkin beda peralatan. Untuk yang sesi selanjutnya kita masuk ke kanker indung telur. Baik, nah sebelum kita Ya. masuk ke kanker indung telur, ini Ya. kita iklan dulu ya dokter Ya, ya. boleh, Nah makasih. pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam Dokter Kito, bersama kita sehat.